sejarah itu kita buat pada hari ini dengan memenuhi kota Kabupaten Gianyar ini kurang lebih hampir 70.000 memenuhi kota Kabupaten Gianyar. 20 September 2018, saya Gubernur Bali atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik Saudara Imadema Yasri SSP Om atas Paramawisesa akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Gianyar dan Wakil Bupati Gianyar. Terkait dengan kesan-kesan mungkin khusus selama saya sebagai bupati, karena sebelumnya sudah mengabdikan diri saya, dedikasi saya, kemampuan saya di Kabupaten Gianyar 15 tahun di pemerintahan. Bersyukur, kaget, akhirnya jadi juga saya sebagai bupati. Walaupun saya orang biasa, terlahir di pedesaan, berkarir sendiri, mungkin tidak membawa nama besar orang tua, namun akhirnya jadi juga saya sebagai bupati. Sehingga saya berkeinginan untuk menjadi bupati yang berhasil. Sehingga begitu saya memimpin Kabupaten Gianyar ini, kita sudah bisa gaspol. Gaspol Pak ya, Pak. Saya senang nih dengan semangat dari Bapak Bupati. Ya, terkait dengan hal prioritas yang ingin saya kerjakan, tentu kita harus mengerjakan hal yang fundamental dulu, fondasi. Namun ini bisa berjalan kalau diimbangi dengan pendapatan daerah yang memadai. Saya harus meningkatkan pendapatan daerah di tahun 2019, sehingga yang sebelumnya di 2018 pendapatan daerah kita hanya 600 miliar, saya bisa jadikan di atas 1 triliun di tahun 2019, dan akhirnya terwujud, realisasinya pun seperti itu, sehingga di 2019 saya bisa membangun banyak hal, itu baik dari infrastruktur, dan saya berpikir waktu 2019 pendapatan bisa sebesar itu, 2020 kita harus mengambil hal yang betul-betul menjadi fondasi Kabupaten Gianyar ini di bidang kesehatan. Saya ingin membangun rumah sakit yang seperti diketahui dunia, kalau pernah masuk ke rumah sakit Sanjiwani sebelum 2020 itu gimana kamar rawat inapnya, gimana alkesnya, gimana sumber daya manusianya, tegur sapa, keramahan, kecepatan, transparansi yang ada di sana, termasuk yang lain-lainnya. Bandingkan sekarang, sehingga saya sampai hari ini tidak kurang dari 400 miliar saya menanam modal, investasikan kebijakan anggaran saya untuk membangun rumah sakit Gianyar. Di samping rumah sakit Payangan juga tidak kurang dari 200 miliar saya membangun. Nah, kalau urusan bed, kita terbanyak di Bali. Urusan ready di atas 98%, semua kamar ready. Urusan alkes kita selesai. Bahkan sekarang kita sudah menganggarkan MRI, CT scan kita punya 2, yang lain-lainnya kita komplit. Kita punya poli eksekutif yang ada 11 ruang, 14 layanan. Semua ditunggu dokter spesialis, muda-muda dan berpengalaman, termasuk yang senior. Jadi urusan kesehatan di samping infrastrukturnya lengkap, kita juga menggratiskan di luar dari apa yang ditanggung oleh BPJS. Dan setiap tahunnya kita juga akan menyiapkan anggaran sampai 100 miliar untuk menggratiskan itu, yang kita sebut dengan bantuan kesehatan. Jadi kalau bicara kesehatan, Gianyar selesai. Masalah pertama, pendidikan adalah tentu keterbatasan sekolah. Nah, sehingga pilihan saya membangun sekolah. Kurang lebih 10 SMP baru kita
sudah selesaikan, sudah menerima siswa, bahkan sudah ada yang menamatkan. 2 SMA baru kewenangan provinsi kita usulkan dan sudah berdiri di Kabupaten Gianyar ini. Kalau TK PAUD Hindu sudah kita buka di semua kecamatan. Nah, sehingga terkait yang pertama yang harus kita selesaikan adalah bagaimana kuota mereka bisa tertampung di sekolah milik pemerintah. Kedua, setelah itu kita juga harus bicara tentang kualitas pendidikan. Ya. Walaupun krisis guru, kita telah melakukan pengangkatan GTT, ribuan GTT kita angkat dengan biaya APBD. Sekarang pun kita akan P3K kan. Nah, setelah itu hal-hal fasilitas yang ada di sekolah kita siapkan. Dan untuk infrastruktur sekolah dasar, SMP yang existing, itu rencana memang mulai setelah tahun 2024 ini itu belum bisa kita sentuh. Jadi hal-hal yang mana bisa kita kerjakan kita sampaikan, yang belum bisa kita kerjakan memang kita belum bisa kerjakan. Ya, bicara pertanian, kita tidak bisa lepas, kita harus berbicara pariwisata. Karena pariwisata yang dari Gianyar berbasiskan pertanian. Tidak akan pernah ada pariwisata kalau tidak ada pertanian. Artinya, kalau kita ingin menjaga pendapatan daerah Gianyar dan kita tidak punya tambang, kita tidak punya potensi pendapat daerah selain jasa itu pariwisata, kita kuncinya harus menjaga pertanian. Nah, sehingga dalam regulasi yang ada, apapun yang diamanatkan pemerintah pusat, kita serius. Seperti LP2B, seperti LSD, seperti KDB, semua kita ketatkan. Termasuk juga alih fungsi. Mungkin satu-satunya di Bali, bupati yang mengeluarkan regulasi terkait dengan besarnya boleh orang melakukan coupling tanah minimal 1 waranya di Gianyar. Dan yang ketat sampai mengawal bahwa dia harus ada pasum, ada jalannya yang standar minimal 6 meter hanya di Gianyar. Nah, jadi untuk itu pertama yang mesti saya jaga, jangan sampai lahan yang dulu itu dibilang 12 hektar, data BPS menjadi 11, menjadi 9, dan sekarang realnya kita hanya 7.800 hektar punya lahan pertanian. Jadi 7.800 hektar itu sudah harga mati, tidak bisa dirubah lagi. Karena kemarin di saat kita punya momentum untuk menjaga lahan pertanian ini, kita sudah masuk ke LSD yang merupakan bagian dari peraturan daerah yang telah kita tetapkan. Gianyar memang dikenal pariwisatanya ya pariwisata budaya. Kalau dilihat dari Gianyar itu bersih, belum. Gianyar itu aman dari polusi, dari penyakit, dari kriminal. Mungkin kalau dibandingkan daerah lain, belum. Kalau dibilang tidak macet, belum, masih macet. Jadi kenapa dia menarik dan menjadi destinasi nomor 1 termenarik di dunia dari beberapa survei ini oleh jalan-jalan terkenal, khususnya Ubud, ya karena memang kita memiliki sisi budaya yang unik membuat orang lain datang. Nah, tentu bagaimana kita merawat, menjaga daripada sisi budaya ini adalah kita menginvestasikan kembali. Dulu orang berpikir bahwa dengan datangnya para wisatawan asing domestik, terutama asing yang sudah punya peradaban yang lebih maju, akan menggerus dari sisi budaya itu. Ternyata tidak. Ternyata di daerah-daerah yang bersentuhan langsung dengan pariwisata, mereka lebih rutin mengadakan upacara-upacara yang besar seperti mecaru, odalan, pelebonnya, menikahnya, betul-betul dia kelihatan nuansa budayanya. Nah, sehingga kalau disurvei dia lebih ingat karena mereka ternyata punya modal gitu. Jadi dengan itu saya yakin budaya akan berjalan beriringan dengan pariwisata. Di samping saya punya program bagaimana menjaga desa adat dengan pemeliharaan benda-benda sakral maupun desa adat yang ada di Gianyar. Kita memberikan bantuan wantilan, pura, prasasti, lontar, termasuk modaan tapaan de Betara, termasuk insentif kepada para pelaku yang ada di dalam ruang lingkup desa adat seperti Benese, seperti Pekaseh, Pemangku, Klian Adat,
itu dapat insentif dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Nah, sehingga saya membuat program terobosan pemeliharaan benda sakral, di dalamnya adalah ngodaan tapaan de Betara. Nah, di sana kalau sudah, biasanya daerah-daerah yang kukuh daripada adatnya, kalau tapaan de Betaranya sudah pakai emas, baru masyarakat perorangan berani pakai emas. Kalau di pura sudah pakai peradab, baru di rumahnya pakai peradab. Dia berusaha dulu bagaimana untuk yang di hulu mereka selesaikan dulu. Saya berpikir kecepatan, transparansi itu tidak bisa kita lepaskan dari digital, karena digital tidak bisa dibohongi dan perlu kecepatan. Kecepatannya hanya bisa diraih dengan kita mengikuti teknologi yang ada. Kata kuncinya digitalisasi juga, termasuk juga keakuratan. Nah, sehingga dalam menangani kemiskinan, dalam menangani kesehatan, pelayanan di semua OPD yang bersentuh dengan masyarakat, saya wajibkan untuk memakai aplikasi digitalisasi. Nah, sehingga kalau bupati butuh data, kita tinggal mengakses, tidak perlu lagi ketemu dengan kadisnya. Saya minta staf untuk menyiapkan, itu ternyata sangat mendorong, artinya memberikan bantuan kepada saya untuk mencapai lompatan apa hal-hal yang saya inginkan. Jadi digitalisasi ini penting, dan Gianyar sudah menjadi salah satu percontohan, bukan saja di Bali, di luar Bali, termasuk daerah-daerah yang lebih awalnya saya kira lebih maju, ternyata mereka datang ke Gianyar untuk melihat digitalisasi kita. Kebetulan di bawah komando Kominfo dan BEM untuk terkait digitalisasi ini, dan kita selalu berkembang. Kita selesai melakukan ini, kita lakukan ini, termasuk di semua OPD. Tidak ada OPD yang tanpa tersentuh digitalisasi. 2020 sebenarnya saya berkeinginan menyongsong tahun itu dengan penuh semangat, dengan segala program yang telah kita siapkan, dengan segala perencanaan yang telah kita siapkan. Waktu itu di 3-4 OPD saya menyiapkan 186 program, kalau tidak salah, kita siapkan untuk bagaimana lompatan Gianyar ini bisa secepat mungkin kita melompat untuk mencapai kemajuan itu. Namun tanggal 20 Maret 2020 diumumkanlah COVID itu sudah masuk ke Bali, tanggal 20 Maret itu. Dan pada saat berjalan beberapa bulan, datanglah program daripada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, yaitu terkait dengan dikeluarkannya dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Nah, sehingga saya menjadi bersemangat lagi, saya harus mendapatkan itu, karena pembangunan tidak boleh putus. Dan kalau dana PEN ini saya dapatkan, walaupun pandemi, saya akan bisa melanjutkan pembangunan ini. Saya mohonkan dana PEN yang sudah dalam tahap kontrak, artinya bukan plafon yang saya mohonkan. Nah, sehingga di beberapa bidang yang sudah kontrak itu saya mohonkan, sehingga tembuslah waktu itu dana PEN. Saya dapat sekitar 134 miliar. Itu ada di 4 OPD, ada 186 kegiatan. Akhirnya terdana semua, berjalan semua dana PEN itu, dan sisa daripada silpa dana PEN itu hanya 50 juta, nyaris 99 terserap, karena yang saya ajukan setelah kontrak kerja, sebelum saya tanda tangani kontrak kerja dengan rekanan. Nah, syukurlah bisa berjalan, kami bisa sibuk kembali, OPD sibuk kembali. Itu saya bangun alun-alun Astina, saya bangun lampu-lampu, saya tata taman Gianyar, saya tata pendidikan, saya infrastruktur, termasuk rumah sakit Sanjiwani 60%. Tapi kita lanjutkan di 2021, saya mohonkan kembali dapat lagi 343 miliar, hampir setengah triliun. Itulah yang menjadi lompatan daripada pemerintah Kabupaten Gianyar selama tahun 2020-2021. Kita membangun dengan dana PEN selama 10 tahun dengan grace period 2 tahun. Artinya ini bukan kategori utang, karena dananya bersumber dari APBN, dikelola oleh PT SMB, Sarana Multi Infrastruktur Indonesia, dan juga tanpa bunga, 0% bunga. Dan saya tidak perlu meminta izin DPRD, persetujuan DPRD, karena sifatnya pemberitahuan. Karena tidak harus membayar, dia dipotong dari jatah alokasi umum yang kita terima setiap tahun, dan sedikit sekali. Nah, terkait dengan masyarakat, tentu masyarakat melihat
bagaimana pembangunan yang sebelumnya di Gianyar ini proyek selama 20 tahun terakhir, mungkin 25-30 tahun terakhir, yang anggarannya sampai di atas puluhan miliar itu jarang mereka lihat. Baru di era saya, setelah 2020, kita membangun rumah sakit Sanjiwani 300 miliar, membangun pasar Gianyar 250 miliar, membangun pasar Sukwati, plafonnya 200 miliar, pasar Ubud 100 miliar, dan yang lain-lainnya. Termasuk rumah sakit Payang di atas 100 miliar, mereka terkejut. Di mana Bupati cari uang? Mereka pingin berlomba-lomba juga untuk membangun desanya. Okay. Datanglah proposal pembangunan Wantilan yang jumlahnya juga ternyata miliaran, pembangunan Balai Banjar, pembangunan Pura. Nah, sehingga saya harus menyiapkan diri terkait dengan ini agar seimbang. Pembangunan yang berskala besar untuk era sebesar kabupaten itu termasuk mercusuar dengan pembangunan yang ada di desa, baik maupun desa adat. Sehingga mulailah berlomba-lomba mereka mengajukan proposal-proposal, dan mereka mengira bahwa Gianyar ini sudah menjadi salah satu kabupaten papan atas setelah Bandung. Dan mereka bersemangat, sehingga kepercayaannya tinggi sekali kepada Bupati, kepada pemerintahan, termasuk DPRD-nya. Sehingga saya harus menyiapkan itu. Bagaimana menyiapkan APBD berupa dana insentif kepada desa untuk mereka juga bisa membangun. Gitu. Nah, melihat semangat dan antusiasme masyarakat, Pak Bupatinya gimana nih? Semakin semangat? Iya, tentu kita juga harus tidak boleh di mata masyarakat itu kita tidak ada hari tanpa kita bekerja. Sehingga sebagai Bupati saya tidak tahu hari. Sekarang ini hari apa? Sekarang ini hari Sabtu, hari Minggu, karena Bupati tidak pernah libur. Sehingga saya sering salah kostum. Karena terus kerja terus ya, Pak ya. Terus kerja. Okay. Syukur saya mempunyai aparatur pemerintahan yang andal-andal yang memang mereka juga sudah menyiapkan dirinya untuk bekerja. Ibu Dayu, saya penasaran dan saya yakin masyarakat Gianyar juga penasaran nih. Apa sih sisi unik dari seorang Bupati Gianyar yang kita semua nggak tahu, hanya Ibu yang selalu mendampingi yang tahu. Boleh di-share, Ibu? Jadi pasti ada hal-hal. Jadi ada beberapa hal ya. Kalau biasanya kita kemana-mana kan selalu sabar ya, selalu sabar. Kemudian buru-buru. Nah ini Bapak itunya yang nggak bisa. Jadi kemana-mana harus buru-buru, harus kesini harus terkejar, mau pelan. Kalau saya kan kadang agak santai karena kita harus penampilan atau dan sebagainya harus biar kelihatan perfect ya. Nah, kalau Bapak tuh kejar-kejaran terus ya, jadi waktunya harus dong cepetin. Nah, mudah-mudahan nanti bisa sabar ya Pak ya. Bapak Wakil, selama mendampingi Bapak Bupati Gianyar, bagaimana membangun komunikasi? Bagaimana agar selalu bisa menjaga kekompakan? Silakan Bapak. Saya dalam hal ini selaku Wakil Bupati, tentu saya akan selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati. Apapun itu tugas-tugas yang diberikan, itu akan saya laksanakan. Dan tentu saja saya tidak akan tumpang tindih tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati, selalu saya ikuti. Nah, kami berdua tentu akan menjaga ego masing-masing. Karena saya seorang Wakil Bupati, tentu saya tidak boleh melangkahi seorang Bupati. Itulah prinsip saya, sehingga selama 5 tahun dari 2018 hingga menjelang akhir masa jabatan saya tanggal 20 September 2023 kami selalu kompak. Semoga Gianyar lebih baik lagi, masyarakatnya lebih sejahtera. Bagaimana dengan dinamika atau tantangan Pak Bupati? Karena pasti dalam setiap kepemimpinan, pemerintahan itu ada tantangannya. Seperti apa Bapak melihat tantangan-tantangan selama 5 tahun menjadi Bupati Gianyar? Ya, kalau bicara tantangan, di dalam pekerjaan apapun ada tantangan. Ada tantangan. Bahkan di saat kita tidak bekerja pun kita ada tantangan. Makan pun itu ada tantangannya. Apalagi untuk membangun dan untuk mewujudkan sebuah cita-cita yang besar. Nah, tantangan itu tentu di awal, di tengah, di akhir. Dalam setiap tahapan ada tantangan-tantangan yang memang harus kita lewati. Satu adalah bagaimana meyakinkan birokrasi
bahwa apa yang saya canangkan itu terukur. Sekarang orang sudah down duluan, lalu kita melihat sebuah gagasan yang besar. Enggak, kita semua terukur. Orang dulu tidak percaya saya bisa bikin pasar 250 miliar, saya bikin rumah sakit total 600 miliar, saya bikin pasar Sokwati 200 miliar. Tidak ada yang percaya. Di mana sih Pak Bupati cari uang? Nah, itu dulu mengubah mindset. Setelah itu teranggarkan, kita tidak punya pengalaman untuk mengerjakan proyek berskala besar seperti itu. Nah, perlu kesiapan. Saya yakinkan kembali dengan bagaimana kita tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang ada terkait pelaksanaan itu. Dan juga lapangannya kita membangun, ternyata lapangannya juga belum tentu siap. Ada penolakan, itu biasa. Jangan itu dianggap sebuah pembangkang kepada pemerintah. Hanya mereka belum ngerti aja apa yang kita bangun. Kita harus melakukan sosialisasi walaupun kita yakin apa yang lakukan kita itu benar. Apa yang kita lakukan itu untuk kebaikan mereka. Walaupun kita melakukan kebaikan, kita juga harus memberikan keyakinan. Sosialisasi itu kata kunci yang sangat penting terkait dengan semua program, apalagi perubahan-perubahan dari yang sebelumnya mungkin dia di zona yang seperti itu, kita akan menaikkan grade-nya ke yang lebih bagus. Itu juga perlu sosialisasi. Sosialisasi memerlukan orang yang paham dengan visi dan misi saya. Jadi itu penting. Itu sebuah tantangan yang berat loh, berat sekali tantangan itu. Namun kita syukur akhirnya semua kita bisa jalankan dengan baik. Tanggung jawab kepada masyarakat Gianyar, tidak berucap aja. Ini sudah ditandatangani sama Dirut bahwa apa yang kita pinjamkan sudah lunas. Gianyar ini sudah pondasinya bagus sekali. Ibaratkan bangunan, kita sudah di atas 50% pondasi bangunan. Artinya, satu, bagaimana aparaturnya sudah siap bekerja, masyarakatnya sudah memberikan dukungan, kemampuan daerahnya sudah tinggi, skill daripada para stakeholdernya sudah tinggi. Jadi kesiapan ini kita tidak boleh mengurangi spin kita, kita tidak boleh mengurangi semangat kita, karena waktu akan berjalan. Kalau enggak, kita ingin ditinggalkan. Kita banyak contoh dulu perusahaan-perusahaan yang nyaman hidup di eranya, namun karena dia lambat berubah jadi kilasan, bahkan sekarang sudah gulung tikar. Tapi Gianyar tidak boleh seperti itu. Kita harus lebih leading daripada daerah. Dan dalam hal apapun, kita sudah punya modal, kita sudah punya semuanya, tinggal melanjutkan. 5 tahun ke depan, Astungkara 2030, Gianyar itu sudah menjadi kabupaten yang the best di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Astungkara, luar biasa. Satu kata yang menggambarkan Bapak Bupati Gianyar dari para pimpinan OPD. Humble, cepat, generalis, inovatif, optimis, berkomitmen, konstruktif, bijaksana, keren, konsisten, pengasih, harismatik, friendly, kuat, empati, tuntas, melayani, ngayah, sejahtera, kolaboratif, lastario, milenial, canggih, tegas, visioner, tepat, berwibawa, merakyat, cagar, tulus, teliti, petualang, perfect, low profile, inspiratif, hurati, terbuka, jos, dedikasi, energetik, humoris, berani, membangun, pekerja, profesional, mengayomi, penyayang, humanis, smart, lanjutkan,